Perkenalkan, saya Stefani Gisela. Saya adalah mahasiswa akuntansi dari kelas AKA Sore semester 6. Jadi hari ini saya akan bertanya kepada teman-teman kita mengenai apa sih itu agama, apakah agama itu penting. Jadi langsung kita tanyain ke teman-teman kita. Nama saya Ira Saradina Siahaan. Nama saya Florencia. Nama saya Nadia Putri. Nama saya Priscilia Valencia Matatula. Nama saya Vesa Kristi. Umur saya 25 tahun. Saya berusia 17 tahun. Saya berumur 23 tahun. Saya 21 tahun. Pekerjaan saya adalah seorang konselor di salah satu sekolah swasta yang berada di Kota Kisaran. Saya juga adalah seorang evangelis yang melayani di gereja. Saya beragama Kristen Protestan. Saya beragama Buddha. Agama saya adalah Islam. Agama saya sendiri adalah Kristen Protestan. Saya merupakan agama Katolik. Agama itu adalah merupakan kaidah agar manusia bisa berhubungan baik dengan Tuhan serta makhluknya. Agama dalam pandangan Buddhis lebih merupakan way of life daripada agama ataupun filsafat. Sebab ajaran Buddha lebih merupakan suatu perangkat sistem keyakinan yang didasarkan pengertian dan mengarah pada corak perilaku dan perbuatan untuk mencapai kebebasan penderitaan. Kemudian menurut Encyclopedia of Buddhism, kata agama ini berasal dari agam, yaitu datang atau tiba. Dalam hal ini berarti menuju atau menemukan suatu kebenaran, di mana kebenaran itu ialah dharma atau ajaran Buddha. Agama adalah sebuah kepercayaan dan kegiatan ibadah yang dilakukan oleh manusia untuk menunjukkan kepercayaan dan rasa terima kasih kepada Sang Pencipta yang merupakan entitas tertinggi. Agama atau religi adalah sistem yang mengukur kepercayaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat. Pelaksanaan agama bisa dipengaruhi oleh adat istiadat di daerah tersebut. Cara menerapkan agama dalam kehidupan sehari-hari menurut saya itu berbuat baik ke agama lainnya, atau bisa dikatakan dengan toleransi, saling toleransi kepada agama yang lainnya. Menerapkan agama dalam kehidupan sehari-hari ialah dengan menerapkan 4 sifat luhur, yaitu yang pertama metta atau cinta kasih, kemudian karuna atau belas kasih kepada semua makhluk, selanjutnya ada mudita, turut berbahagia melihat orang lain berbahagia, kemudian yang terakhir ada UPK atau keseimbangan batin. Dengan menerapkan 4 sifat luhur ini, maka akan terciptanya kerukunan dan kedamaian antar masyarakat. Dalam kepercayaan agama saya, yaitu Islam, ada banyak sekali ajaran dan panduan tertentu, bahkan dalam hal terkecil sekalipun dalam berkegiatan sehari-hari. Sehingga secara tidak langsung saya menerapkan ajaran agama dalam setiap kegiatan yang saya lakukan sehari-hari. Di dalam agama punya aturan dan tatanan, sehingga itu membedakan masing-masing agama dalam menjalankan dan melakukannya. Yang jelas, jika kita memeluk satu agama dan kita percaya kepada pribadi yang kita tuhankan, maka apapun yang menjadi aturan dan juga bentuk dari ketaatan itu harus tetap dilakukan. Menghormati hari besar umat agama lain, contohnya seperti Idul Fitri, Natal, Nyepi, dan lain sebagainya. Karena manusia itu perlu adanya penyempurnaan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari ini. Agama ini dapat merupakan salah satu cara agar manusia lebih bisa menyempurnakan tingkah laku dan juga pada kehidupannya masing-masing atau pada kehidupan manusia. Agama diperlukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber dan landasan etika, moral, dan spiritual. Kemudian, ajaran yang terdapat dalam agama juga diharapkan dapat membawa perubahan terhadap pribadi manusia dari tidak baik menjadi lebih baik. Atau dapat juga menjadi pagar pembatas agar manusia tidak terjerumus pada hal-hal negatif. Agama merupakan panduan yang membantu kita dalam memegang prinsip-prinsip hidup. Agama juga membantu kita dalam menemukan tujuan hidup dan juga membantu kita menentukan benar atau salahnya kita dalam bertindak sehari-hari. Karena
dengan memiliki agama, dan lebih tepatnya dengan berpegang kepada Tuhan, manusia punya pola kehidupan yang lebih baik, lebih benar, tertata, dan juga lebih menghargai orang-orang sekitar. Oleh karena dalam semua agama apapun itu, dan secara khusus bagi kekristenan, kasih itu diutamakan untuk saling mengasihi, saling membantu, menopang, dan itu ditujukan kepada Tuhan ya, dan juga kepada sesama manusia. Mengatur sendi-sendi kehidupan manusia dalam mengarahkannya kepada kebaikan bersama. Pengaruh agama itu sangat-sangat memberikan kemantapan batin, atau bisa dibilang rasa bahagia, rasa terlindungi, dan rasa puas dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh agama dalam kehidupan sehari-hari seperti ajaran agama dijadikan pedoman bagi manusia dalam menghadapi kehidupan dengan bersikap bijaksana. Contohnya, kita kerap kali dihadapkan pada permasalahan sosial yang kompleks. Permasalahan ini mengakibatkan hilangnya rasa kemanusiaan, seperti ketidakpedulian, pelanggaran hukum, serta hilangnya sikap saling menyayangi. Kondisi inilah membutuhkan pedoman dari agama untuk menyelesaikan masalah sosial dengan menciptakan keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Menurut saya banyak pengaruh agama dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam agama saya ada banyak panduan-panduan tertentu dalam kegiatan-kegiatan, bahkan kegiatan terkecil sekalipun. Misalnya dalam agama Islam ada ibadah yang dijalankan 5 kali dalam sehari, yaitu sholat. Sehingga itu pasti akan mempengaruhi aktivitas saya dalam sehari-hari. Lalu ada juga aturan makan seperti berpuasa, bahkan ada juga aturan dalam bertutur kata. Pengaruhnya itu sangat besar dalam kehidupan ini. Karena dalam kehidupan ini jika kita memiliki Tuhan, maka Tuhan yang mengatur bagaimana cara kita bersikap, bagaimana seharusnya kita bertindak, dan juga menuntun arah kita. Jadi kita mempercayai bahwa Tuhan itu tahu segala sesuatu. Pengaruh agama Katolik dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk membimbing dan memperteguh iman sesuai dengan ajaran iman Katolik. Agama memerankan sebagai spirit di kehidupan sehari-hari, karena seperti yang saya jawab di pertanyaan nomor 3, bahwa pengaruh agama sangat besar terhadap manusia, begitu juga terhadap kepada kehidupan sehari-hari pada manusia. Dalam pandangan Buddhis, agama bukan sekedar ritual yang terpisah dari kehidupan sehari-hari, karena ajaran Buddha dijadikan sebagai cara hidup dan spirit dalam menjalani kehidupan. Dalam agama saya terdapat banyak panduan-panduan tertentu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sehingga aktivitas ibadah itu tidak terlepas dari aktivitas saya sehari-harinya, yaitu sholat 5 kali dalam sehari. Lalu menurut saya agama memiliki pengaruh yang aktual terhadap spirit kehidupan kita, karena bahkan dalam hal-hal terkecil seperti saat kita mengalami hari yang berat dan putus asa, ada banyak panduan-panduan dalam agama yang membuat kita merasa lebih baik. Itu bukan cuma sekedar ritual ya. Secara khusus kekristenan memandang itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Dan itu dilakukan tidak dengan paksaan, itu juga tidak dilakukan hanya karena menginginkan sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan ya, tetapi benar-benar karena ketaatan, menaati Tuhan dan melakukannya, sehingga itu tidak bisa dipisahkan. Agama Katolik diposisikan sebagai agama yang telah memerankan sebagai spirit kehidupan dan aktual sehari-hari. Cara beragama dalam agama saya itu sudah sampai pada akar-akarnya dan paling dasar. Karena di agama saya banyak dan detail menjelaskan bahwa hal-hal yang baik ataupun hal-hal buruk yang tidak pantas untuk dilakukan telah dijelaskan dalam agama saya. Dan menurut saya untuk menyalahkan pihak-pihak agama lain tidak ada diajarkan oleh agama saya, karena di agama saya menerapkan bagaimana caranya toleransi yang baik terhadap agama lainnya. Tingkat spiritual masing-masing orang memiliki kadar yang berbeda-beda. Seharusnya agama dipahami dan juga dipraktikkan untuk menciptakan individu yang baik.
agama Buddha sebagai jalan hidup yang diyakini dengan pemahaman dan pengertian benar, maka bukan hanya sebagai identitas semata. Selain itu, Buddhis juga lebih menekankan pada praktik dharma untuk memperbaiki diri daripada sekedar euforia sebagai seorang Buddhis. Semua panduan dalam agama saya itu berjalan sampai ke akar-akarnya. Jadi agama tidak hanya sekedar identitas diri. Baik aktivitas besar sampai aktivitas terkecil semuanya diatur dalam agama. Tapi tetap ada toleransi dalam agama saya, yaitu dalam kejadian-kejadian tertentu jika ada yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran itu diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Saya berikan contoh misalnya dalam berpuasa. Ada seseorang kuli yang tidak berpuasa di panas terik. Dalam syarat-syarat tertentu itu diperbolehkan karena mungkin dia tidak kuat dalam berpuasa karena dia bekerja fisik yang sangat besar. Itu diperbolehkan daripada dia memilih puasa dan akhirnya dia tidak sanggup bekerja ataupun jatuh sakit sehingga tidak bisa memberikan nafkah pada keluarganya. Hal itu sangat mendasar dalam kehidupan kita, itu jadi dasar dalam setiap tindakan, setiap perbuatan. Jadi bukan hanya supaya dilihat orang bahwa kita itu beragama, bukan hanya untuk dilihat orang bahwa kita ini mempunyai satu kepercayaan tertentu, tetapi benar-benar itu menjadi gaya hidup, pola hidupnya, dan menaati Tuhan itu adalah satu perintah dan keharusan yang benar-benar kita lakukan dengan ketulusan. Untuk kekristenan sendiri melihat itu adalah bentuk tanda cinta kita kepada Tuhan. Pada saat Tuhan berfirman di dalam Alkitab apa yang Tuhan kehendaki bagi orang Kristen secara khusus, maka setiap kami orang-orang Kristen melakukannya karena menaati dan mencintai Tuhan. Maka kalau dilihat dan dipandang oleh orang lain itu seharusnya menjadi sesuatu yang menjadi berkat, dan kehidupan kita benar-benar harus menghasilkan buah yang bagus supaya pada saat orang memandang kita bukan saja memandang dia beragama, tetapi dia punya Tuhan yang mengajarkan dia tentang kebenaran. Itu hal yang paling penting. Menurut saya, beragama itu sampai akar paling dasar, sampai pada roh agama. Jadi agama itu sangat berperan penting bagi seluruh umat manusia. Jadi jangan sampai tidak beragama ya. Saya Stephanie Giselle, saya undur diri.